Ya, kembali lagi di sesi yang sangat kita tunggu sama Bapak Dino. Luar biasa, kami sangat mengapresiasi, kami sangat benar-benar luar biasa berterima kasih di tengah kesibukan Bapak Dino. Beliau adalah seseorang yang kita sangat tahu posisinya di Indonesia dan mau sharing momen bersama kami di acara Musda DPD REB DKI Jakarta. Ya, selamat siang Bapak Dino, izin saya dengan Ros perkenalkan. Ya, apakah siap? Izin saya coba saya siang, kurang. Yes. Ya, siap. Izin Pak, sebentar saya coba pakai earphone karena kurang jelas. Oke. Ya, maaf. Saya tunggu earphone. Siapa yang tidak kenal Bapak Dino? Ya. Dr. Dino Patijalal. Dino Patijalal was born in Belgrade, Yugoslavia on 10 September 1965. He earned his bachelor's degree in political science from Carleton University, Ottawa, Canada, a master's degree in political science from Simon Fraser University, Vancouver, Canada, and a PhD in international relations from the London School of Economics and Political Science in London, UK. In 2004, Dino was appointed special staff of the President for International Affairs. In that capacity, Dino assumed many roles: presidential spokesperson, foreign policy advisor to the president, speechwriter. From 2010 to 2013, Dino served as Indonesia's ambassador to the United States. In 2012, Dr. Dino won the prestigious Marketeer of the Year, the same award that was won by President Joko Widodo. In June 2014, Dino was appointed Vice Minister for Foreign Affairs until October that year. In 2015, he has founded the Foreign Policy Community of Indonesia. In 2021, he was appointed to be Vice President of Paris Peace Forum. Selamat siang dan selamat bergabung. Kami sangat berterima kasih Pak Dino bisa bersama kami pada siang hari ini. Gimana kabar Bapak Dino? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Iya Bapak, kami di sini sedang acara musda untuk pelantikan Bapak Clemens sebagai Ketua REB DPD DKI Jakarta, dan kita talk show dengan tema Bangkitnya Broker Properti di Era Pandemi and Digital Marketing Increasing Your Income. Dan kami sangat ingin mendengar, karena memang target kita bagaimana kita bisa bangkit di era pandemi, mengingat kita ketahui bersama bahwa pernah terjadi ada case mengenai mafia tanah yang terjadi dan kita sudah mendengar semua. Tapi kami ingin sedikit mendapatkan cerita nih Pak, apa yang waktu itu terjadi sehingga kita bisa mendapatkan. Oke. Silakan Bapak. Ya, izin. Izin Pak Dino. Apa? Oh, oke. Kita ingin mendapatkan special moment dari Bapak Dino Patijalal, mungkin karena di jalan, dan tapi sebelumnya kita juga berterima kasih sekali sudah bisa hadir Bapak Dino untuk melakukan special moment bersama REB DPD DKI Jakarta. Sambil menunggu Bapak Dino Patijalal untuk gabung, teman jangan lupa habis ini kita akan ada door prize, satu buah jam tangan dari Samsung dan satu buah handphone. Ya, luar biasa memang Musda REB DPD DKI Jakarta. Oke, sambil menunggu Bapak Dino, kita akan sebenarnya ini tahun 2021 ini adalah event pertama nih offline.
Jadi dalam pelantikan Pak Clement sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, kita dilantik di sini, kita melakukan sidang di Hotel Des Indes Menteng. Dan sebagai informasi, pagi-pagi kan swab antigen kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini yang dilakukan secara offline. Oke, sambil menunggu Bapak Dino untuk bergabung bersama kita. Kita pasti kalau acara itu kalau nggak ada sore itu nggak meriah, nggak ada hadiahnya. Jadi sambil menunggu Bapak Dino, kita saksikan iklan. Oke? Oh oke, sip. Ya, Dino. Ya maaf, mungkin terputus. Iya Bapak. Seperti kita ketahui bersama. Ya Bapak bagaimana? Oke. Bisa dengar? Ya. Yes, Pak. Jadi seperti kita ketahui bersama, kita mendengar case mafia tanah yang terjadi. Kita dari REB DKI Jakarta sangat ingin mendengar bagaimana ceritanya ketika itu sehingga kita semua bisa mendapatkan insight. Silakan Bapak Dino. Terima kasih dan maaf tadi baterai saya langsung kaput. Ya, dan Bapak. saya harus pinjam handphone kolega saya ya. Jadi intinya sebenarnya saya nggak ngerti apa-apa mengenai properti sama sekali karena ini adalah urusan ibu saya yang udah 40 tahun di bidang properti. Tapi suatu hari ibu saya minta bantuan saya karena ada satu propertinya yang nampaknya ditilep orang ya, dalam arti sertifikatnya dibawa kabur sebelum transaksi berhasil dilunaskan. Kemudian juga ada usaha lain untuk mencoba mencuri sertifikat. Dan kemudian ada rumah lagi yang ketiga, di mana tanpa dijual atau apapun, tahu-tahu rumah itu udah beralih nama ke orang lain gitu kan. Jadi dari sana saya mulai berkecimpung ngurus masalah ini karena ibu saya sudah tua ya dan juga nggak terlalu ngerti mengenai masalah hukum, dan saya mulai menemukan berbagai kejanggalan dan ternyata memang ada sekelompok sindikat yang tujuannya adalah untuk menjadi predator untuk mencuri sertifikat ya, dan mereka mencari sertifikat yang asli dan untuk dua hal biasanya. Satu, mereka sertifikat asli ini mereka gadaikan ke bank, dan dari bank mereka bisa minjem uang yang cukup besar, bisa 10M, 15M dengan jaminan sertifikat itu ya. Dan kemudian kalau itu nggak mereka lakukan, mereka opsi B-nya adalah mereka menjual rumah itu ke orang lain dan dengan harga yang murah. Jadi kalau misalnya rumahnya harga 30M, mereka jual 20M gitu, right? Dan tentu lebih mudah mencari pembeli dengan harga yang dibanting gitu, right? Dan jadi itulah yang mereka lakukan, dan mereka memang mempunyai modus operandi yang bagus, yang rapi ya, karena emang kerjaannya mereka hidupnya dari sana gitu. Ada orang yang misalnya mereka akan cari tahu ini rumah atas nama siapa gitu, right? Dan setelah itu mereka cari tahu atas nama orang itu ada nggak fotokopi KTP-nya gitu, right? Dan setelah dapat KTP-nya dengan berbagai cara, mereka memasukkan fotokopi dari memasukkan KTP itu ya, jadi namanya sama, nomor lahirnya sama dan segalanya sama, cuma fotonya yang dirubah. Dan mereka cari orang yang mirip dengan pemilik rumah dan fotonya itu ditempelkan di KTP yang palsu itu ya. Jadi itu salah satu modusnya gitu, right? Tapi tentu kuncinya adalah mereka harus punya mereka harus punya foto KTP yang bisa dipalsukan gitu kan. Tapi yang pengalaman saya itu mereka ini udah punya berbagai jurus ya, untuk untuk menghadapi korban gitu, right? Mungkin pernah didengar bahwa saya pernah dipolisikan oleh orang yang sekarang ditahan ya, Pak Freddy Kusnadi gitu, right? Dan di sana saya mulai terbuka ininya pemikiran saya, pemahaman saya bahwa ini orang-orang ini memang udah punya jurus-jurus yang kalau terjadi ini mereka melakukan ini ya. Memang tidak masuk akal bagaimana
seorang penjahat ya atau penipu yang udah jelas melakukan pemalsuan KTP untuk mencuri sertifikat seperti yang diakui oleh ini ya orang yang disewa dia untuk melakukan itu, justru mempolisikan korbannya sendiri gitu, right? Itu kan berarti hukum udah diputarbalikkan sama dia gitu, right? Nah, jadi mereka ada jurus-jurus yang sudah mungkin standar yang mereka lakukan, tapi nasihat saya jangan takut selama Anda berpihak, selama Anda merasa benar dan selama Anda merasa korban, lawanlah mereka. Dan kalau melawan mereka juga harus gencar, harus ngotot dan harus berani dan harus konsisten gitu, right? Karena jangan jangan kuat sekarang lawannya kemudian lemas minggu depannya dan sebagainya. Jadi harus benar-benar konsisten. Dan saya tahu sekali banyak sekali kasus seperti ini, bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi bahkan ribuan. Dan ini menurut saya adalah suatu masalah nasional yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah. Jadi demikian penjelasan saya. Iya Bapak ya. Dalam peristiwa yang terjadi kemarin, apakah ada menurut penglihatan Bapak, adakah peran broker dalam kasus yang terjadi? Dalam semua kasus ada peran broker. Dan menurut saya dalam semua kasus itu pertama brokernya sama ya. Dalam kasus-kasus itu bahkan ada kasus baru lagi ternyata brokernya juga sama, dan ini broker yang nakal ya, broker predator yang benar-benar tujuannya adalah untuk berkonspirasi mencuri sertifikat dan menguangkan sertifikat itu, right? Jadi memang harus hati-hati menghadapi broker dan sangat disayangkan itu. Kalau yang broker ini dari profilnya aja udah mencurigakan gitu ya. Saya mendengar kabar katanya dia bawa pistol gitu ya kan. Kemudian kalau dia ketemu orang dia bawa tentara ya untuk ke-backup. Kan udah perilaku yang tidak masuk akal gitu ya. Kalau broker ngapain bawa tentara, bawa pistol gitu. Jadi kalau ya, Pak, ya? Iya, jadi kalau Anda melihat hal-hal yang janggal dalam sosok broker, perlu dicurigai dan ditelusuri itu. Jadi Bapak di case tersebut memang melihat ada peran broker properti di situ ya Pak ya? Iya, dan sayangnya memang dia merusak citra broker, mencederai ya orang yang benar, broker yang benar-benar gitu. Betul, ya. betul. Ya. Tapi memang kita harus akui paling tidak ada 2 broker ya. Jadi ibu saya kan ada beberapa properti. Ada broker lain juga yang juga melakukan aksi penipuan ya, walaupun belum saya laporkan polisi, tapi mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Tapi intinya memang berkeliaran ada broker-broker yang bermaksud jahat. Jadi harus hati-hati kita membaca orang ya, membaca niat orang. Kalau sebagai Bapak yang memang izin mungkin saat ini merasa menjadi korban ya Bapak ya, karena ada sindikat tersebut gitu ya. Apa yang Bapak lihat dari selain tadi mungkin masalah membawa senjata atau apa gitu ya, karakter yang kira-kira menurut Bapak itu adalah sebuah karakter atau profil broker yang tidak bisa untrustable gitu ya, tidak bisa dipercaya atau di apa selain si pistol itu menurut Bapak? Satu, gaya bicaranya itu terlalu bombastis, satu ya, dan dari sana aja saya udah curiga gitu ya. Dan kedua, saya lihat juga dia terlalu agak petentang-petenteng orangnya gitu ya. Misalnya dia bilang, wah itu rumah Ibu Hasim saya yang kuasai gitu. Dan dia ngomong itu ke broker-broker dan juga akhirnya saya dengar juga gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi sebetulnya kalau dia pun tidak berpikir seperti itu, tidak berperangai seperti itu, tetap saja kekhilafan dari ibu saya itu terlalu mudah percaya orang dan terlalu juga mudah memperlakukan sertifikat gitu ya. Jadi kalau sertifikat mau difotokopi gitu ya, pokoknya gini, sertifikat jangan pernah keluar dari tangan kita gitu.
Kenapa? Di Karena depan notaris kali ya Bapak ya? ya bahkan untuk keperluan yang simpel seperti sertifikat untuk difotokopi aja, suruh orang fotokopi. Jangan, kita harus fotokopi bawa sendiri. Jangan pernah keluar dari pegangan kita. Karena sertifikat itu emas tuh, right? Bahkan lebih bagus dari emas. Kalau emas berat dan susah gotongnya, ya kan nggak bisa dimasukin di koper segala macam. Tapi kalau sertifikat itu kertas yang cash gitu. Ya kan, banyak orang nggak sadar ini gitu, right? Jadi benar-benar lebih bagus dari emas dan dan sangat komersial gitu, right? Nah, jadi kalau pegang sertifikat harus benar-benar dilindungi dengan segala ini kedepannya bentar dikit. Dengan segala dengan diproteksi dengan segala cara gitu, right? Karena ingat sertifikat itu adalah lebih dari emas gitu, right? Sertifikat itu adalah cash gitu, ya kan? Jangan itu aset ya Pak ya. Orang, ya itu kan enteng, gampang dimasukin. Kalau dia sekilo 2 kilo emas kan berat ya Pak bawahnya juga. Benar, ya. Sertifikat itu kan lebih gampang diselip-selipin gitu ya Pak ya. Iya. Dan juga jangan lupa gini ya, indahnya mafia tanah ini ya. Dalam operasi mereka banyak orang yang nggak sadar udah hilang gitu kan. Kalau kita punya emas atau cash, kalau hilang kita langsung tahu kan, wah ini kemarin ada 1 M di mana nih gitu ya kan, atau batang emas wah di mana nih. Tapi kayak ibu saya nggak sadar ternyata udah balik nama gitu, karena banyak kolusinya dengan sejumlah pihak gitu ya, udah ganti nama aja tanpa ibu saya tahu apapun. Dan bahkan saya juga tahunya kebetulan mengenai satu rumah yang udah ganti nama sertifikat gitu, right? Kalau nggak salah di Pondok Indah ya Bapak ya? Yang agak udah itu yang rumah pertama, ini yang rumah di Paradiso. Cilandak. Cilandak. Cilandak, Iya gitu, right? Makanya broker itu benar-benar senang ngejahatin orang, broker jahat ya. Benar-benar senang ngejahatin orang untuk sertifikat karena mudah sekali mereka bisa lakukan kalau tahu caranya. Oke. Dan dari perspektif Bapak Dino, apakah itu cukup mencoreng nama baik kita Pak sebagai broker properti? Apalagi kita kan memang sebenarnya di bawah asosiasi ya Pak ya, Arif, yang dari dulu ingin menciptakan profesional dan trustable properti gitu. Yeah. Menurut Pak bagaimana? Kalau tentu gini ya, yang jelas membuat saya sangat berhati-hati terhadap broker yang saya tidak tahu. Jadi misalnya setelah kasus itu ada satu rumah yang dijual sama ibu saya, satu rumah lagi, dan saya ngeliat brokernya udah curigaan terus nih, ya kan, dan bahkan saya agak ketus sama dia gitu, ya kan. Tapi ternyata dia broker yang baik gitu. Right, emang benar-benar inilah bersih dan jujur gitu, right. Nah jadi setelah itu saya kembali agak kembali normal melihat broker ya. Tapi positif gitu kali. Iya, kembali positif gitu ya. Tapi saya lebih hati-hati jelas, lebih hati-hati. Dan yang paling penting itu adalah jangan pernah ngelepas sertifikat untuk urusan apapun, jangan pernah dipinjemin orang, ya kan. Kalau orang mau pura-pura, misalnya taruh yang mau pura-pura mengecek verifikasi sertifikat, suruh mereka aja yang datang ke notaris kita ya. Tapi intinya jangan pernah lepas dari tangan kita gitu. Iya. Mungkin banyak di luar sana juga mungkin nggak sampai case yang masalah sertifikat, tapi mungkin habis jual beli mungkin kalau udah DP terus ditinggal brokernya. Kadang-kadang kan DP juga tuh bayarnya ya. Yang penting udah deal gitu. Nah. Yang ingin saya dapat insight-nya nih Pak, ketika buyer atau seperti Bapak yang awalnya melihat broker itu negatif, sampai di titik mana Bapak bisa membalikan perspektif itu menjadi positif, apa kira-kira yang bisa membuat broker itu menjadi optimis kembali Pak? Karena kadang-kadang kalau baru ketemu mau ngelisting udah diketus-ketusin kabur gitu ya, karena tapi kan dengan Bapak yang sudah sangat berpengalaman, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap yakin bahwa buyer atau owner itu tetap trust terhadap kita? Ya, jadi pertama saya ada dua
dua sale yang saya bantu ibu saya ya. Jadi dari dubes saya jadi akhirnya anak yang apa ya, anak yang mengabdi pada orang tua, membantu orang tua saya ngurus rumah pro bono ya, saya tidak mengambil biaya apa-apa. Jadi ada dua broker setelah itu, satu dari perusahaan broker yang terkenal, satu lagi yang individual, dan dua-duanya baik, saya puas kok gitu ya. Tapi yang mungkin yang penting itu adalah kesabaran gitu, right? Jadi kalau ada orang customer yang curiga sama kita, nggak apa-apa gitu, right? Anda persisten aja, tunjukkan bahwa Anda kredibel gitu, right? Dan itu lambat laun itu akan meluluhkan hati gitu ya, betul, karena betul. Kan trust kan kepercayaan nggak dalam sekejap bisa timbul gitu. Iya, Bapak. Ya. Tapi intinya jangan marah, jangan tersinggung kalau orang curiga, ya jangan dimasukin hati gitu, right? Just be consistent dan sabar. Saya kira Anda akan memenangkan kepercayaan buyer nanti. Ini memang kesabaran ya Pak ya. Ini benar-benar insight yang menarik nih Pak. Jadi kita nggak boleh mundur ya Pak. Tetap maju terus, pantang mundur. Gitu. Iya. Untuk segala hal ya. Betul, untuk segala hal, betul. Last question Bapak, mungkin dari Bapak Dino sendiri, karena ini menyangkut broker properti bangkit di area pandemi, mungkin ada insight buat kita, masukan ya kan, sehingga kita yakinlah bahwa memang pandemi ini ya mungkin ini our new normal, tapi ya kamu bangkit lah gitu, itu. Ya, gimana? Kalau mungkin dari segi saya sebagai pengguna ya, mungkin akan bermanfaat memang kalau ada suatu sistem yang bisa membuktikan kredibilitas dari seorang broker gitu, right? Saya nggak tahu sistemnya seperti apa ya, tapi kalau misalnya polisi atau apa kan orang bisa ngecek apakah dia polisi atau enggak ya, ada lencana lah, ada inilah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk broker, apakah ada semacam ada sertifikasi khusus? Ya, exactly ya, yang bisa, jadi dia bisa tunjukkan itu, walaupun tentu ada risiko dipalsukan juga, gitu, ya kan. Tapi akan sangat bermanfaat kalau ada sistem verifikasi sehingga buyer bisa tahu kredibilitas dari broker itu. Broker tersebut ya Pak ya. Yeah. Jadi at least fase 1, fase 2, fase ketiga, ketika negatif udah positif dulu ya Pak. Oh iya kan dia tersertifikasi gitu kali ya Pak Dino ya. Dan bahkan kalau bisa diverifikasi oleh asosiasi broker, misalnya brokernya bisa bilang ke calon pembeli, Pak, saya anggota asosiasi broker, silahkan dicek sendiri ke kantor kami ya, mungkin ada website atau apa, terserah gitu. Yes, itu juga tentu bisa membantu. But this is the business of trust, ya kan? Yes, betul. Business Bapak. Of trust. Jadi tanpa trust akan susah berkembang gitu, right? Makanya the first thing is trust aja dulu, dan things will be better. Gitu. Oke, siap Bapak Dino. Saya selaku mewakili Musda dan panitia mengucapkan atas waktu yang Bapak sediakan di tengah kesibukan Bapak. Tadi pagi saya juga lihat di Instagramnya Bapak Sandiaga Uno, Bapak ternyata ketua yang iklim itu ya Bapak ya, menarik sekali itu. Iya, luar biasa. Jadi semakin aktif, jadi kita banyak melihat sosok yang seperti Bapak Dino, membuat kita menjadi bersemangat. Kita masih muda-muda nih ya Pak ya, seperti Pak Dino juga masih muda pastinya. Oke. Pak Dino, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Selamat siang. Sehat selalu.